Sadaqallahul Yang terhormat Ketua DKM Masjid Baitul Makmur sekaligus Pak RW sekaligus adik saya yang nomor 6. Alhamdulillah. Dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid Baitul Rahman dan juga anak-anak yang hebat. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian di bulan suci Ramadan, itu melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat isya berjamaah. Semoga kita diberikan selalu kesehatan agar kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi ayat yang baru saya bacakan, janganlah takut agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa itu butuh proses, ya, butuh proses. Mau tidak menjadi orang yang bertakwa, Bapak Ibu? Mau tidak? Pasti mau, ya. Tetapi kita harus tahu amalan-amalan yang harus dikerjakan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu takwa ada 3, secara personal pribadi kita kepada Allah, kemudian takwa secara sosial, kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Nah, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, kita harus punya amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kurikulum di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah melaksanakan sholat. Jalurnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di Al-Quran tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Itu orang yang melaksanakan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu melaksanakan sholat, kemudian berinfak, itu ya kata artinya. Kemudian yang ayat berikutnya adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa 3 ini pokok dasar yang penting sekali amalan-amalan di bulan suci Ramadan dan amalan kehidupan setiap hari menjadikan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kaji tentang sholat, apa sih tujuan sholat? Apa Bapak Ibu tujuan sholat? Anak-anak yang saya baca nih, apa tujuan sholat? Itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji apa sih? Yang oleh syahwat seperti pornografi, kemudian melihat hal-hal yang negatif. Kemudian ada rasa munkar, itu misalnya membunuh, mencuri, korupsi. Maka kalau masih sholat masih ada yang korupsi, masih mencuri, masih menghilangkan hak orang lain, mengambil hak orang lain, perlu dipertanyakan sholatnya. Ya, perlu dipertanyakan sholatnya. Karena kalau kita benar-benar sholat, maka kita harus bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Yaitu kita sholatnya harus khusyuk. Firman Allah, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, kecuali alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa sih yang khusyuk dalam sholatnya? Orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah salah satunya adalah memahami bacaan sholat. Ketika kita sholat artinya apa? Sholat artinya adalah doa atau hubungan dekat kita kepada Allah. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Apa yang kita minta pertolongan kepada Allah dalam sholat itu? Apa yang kita minta?
Ada yang minta apa mintanya? Ada kita harus minta di dalam sholat itu ketika baca doa dulu dan doa sujud. Rabbi ghfirli, apa artinya? Ya Allah ampunilah aku. Warhamni, apa artinya? Sayangilah aku. Kemudian apa? Wajburni, apa? Tutuplah aibku. Warfa'ni, warfa'ni angkatlah derajatku. Warzuqni, berikan rezeki. Wahdini, berikan petunjuk. Wahdini, berikan kesehatan. Wafani, ya Allah, maafkan segala kesalahan. Itu yang kita minta kehidupan sehari itu. Mungkin seperti itu, ya kan? Tapi kalau kita baca begini, kita tidak tahu arti gimana kita mau didirikan kepada Allah ketika kita tidak mau belajar. Nah, selain kita diberikan kesempatan Allah, kita perbaiki sholat kita. Kalau kita perbaiki sholat kita akan diperbaiki oleh Allah kehidupan kita. Kita akan diperbaiki kehidupan kita. Makanya ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kita mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi kita sering melanggar sunnah-sunnah dari Nabi, tidak mau melaksanakan. Setidak-tidaknya kita itu perbanyaklah membaca sholawat, karena amal ibadah puasa, sholat, zakat bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rukun syarat yang tidak sah, ya tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sholawat, ibadah dengan sholawat, dalam keadaan apapun, sholawat diterima oleh Allah. Dan sholawat akan menjadikan syafaat nanti di akhir kalau ketika kita membaca sholawat. Baca sholawat juga banyak tingkatannya, ada yang tingkatannya tinggi, ada yang seperti sholawat yang tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya Allah, limpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Engkau limpahkan rahmatnya kepada Nabi Ibrahim. Itu berbanyak sholawat. Ada lagi sholawat tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil malil ala ila yaumiddin. Itu pahalanya sejumlah Allah ciptakan langit dan bumi, itu pahala. Jadi kita sebagai manusia di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, itu umur kita berapa? Nabi Muhammad umur 63 tahun, tapi kita harus bisa menciptakan pribadi kita untuk mencari amalan-amalan yang berkualitas, yang paling banyak. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa itu? Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa? Berapa tahun? Berapa tahun? Banyak ya. 83 tahun. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar selama kita hidup, bisa taruh umur 40. Kita mulai hisab ada 40 sampai umur 50, 10 tahun. Nanti 83 kali 10 berapa itu? 8 kali 800-an. Sama dengan umatnya Nabi sebelum umat Nabi Muhammad. Ada umur umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada yang 1000 tahun. Kalau kita bisa 10 tahun mendapatkan Lailatul Qadar, berarti sama dengan umurnya umat Nabi sebelum umur Nabi Muhammad. Kualitas pahalanya banyak yang kita. Allah sayang pada Nabi Muhammad, maka pahalanya berkualitas. Maka di bulan suci Ramadan ini manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita sudah belajar memahami baca sholat, maka di Al-Quran ada tuh ya alladzina amanu, yang artinya jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai dengan kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kalau kita tidak tahu mengerti baca sholat, apa bisa dengan apa? Kalau kita tidak tahu arti bacanya, maka itu berarti kita berusaha untuk dapat memahami bacaan sholat. Kemudian misalnya kita sudah saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha tinggi, aku memujinya. Ketika itu kita habis itu kita baca doa tapi dalam hati yang menceritakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku. Itu mencakup. Jadi utamanya adalah kita perbaiki sholat. Kalau kita sudah memperbaiki sholat, insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita.
Apalagi ketika kita baca salam, assalamualaikum warahmatullahi, memberikan selamat. Arti selamat itu akumulasi kesejahteraan, kesuksesan, ketentraman, kedamaian, keberhasilan. Itu dari assalamualaikum. Kita orang sholat itu orang yang sukses. Sebelum sholat kita mendengar apa? Hayya 'alal falah, apa artinya? Mari rebut kemenangan. Dengan apa kita memenangkan? Dengan sholat. Kalau sholat kita benar, kita orang pemenangnya kalau sholat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang dapat keberuntungan. Dalam kehidupan kita, nikmat kita. Kita orang kita apa yang beruntung? Orang beruntung kalau kita di mana? Dan kita orang beruntung. Kadang-kadang kita disejajarkan, kita orang biasa, tapi ketika kita duduk di zaman disejajarkan sampai Pak Ustaz. Nah itu kan hebat. Kalau kita belum tentu, ya. Nah kemudian tiba-tiba rezeki datang, kita baru bicara, ya Allah kami mau makan nikmat nih, makan nasi padang. Kita usah ada hubungannya datang, kamu teman datang buat nasi padang. Orang beruntung, ya. Jadi orang beruntung itu bagaimana? Ya kita amalkan itu pertama sholat. Di bulan Ramadan kita tingkatkan sholat kita, baik sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sholat qobliyah, sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat apa itu? Orang yang mendekatkan dengan sholat rawatib. Seperti sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian sudah zuhur 2 rakaat bagian. Kemudian habis maghrib 2 rakaat, habis isya 2 rakaat, itu 12 rakaat. Tingkatkan di bulan Ramadan ini sholat sunnah, kemudian tingkatkan bacaan, memahami bacaan sholat. Karena ketika kita sudah baca, ada tingkatan yang telah memahaminya. Kemudian yang kedua adalah interaksi dengan Al-Quran. Nah, berinteraksi dengan Al-Quran ini apa? Interaksi dengan Al-Quran bisa baca, bisa memahami, bisa memahami, ya, bisa menghafal. Baca Al-Quran, berapa pahalanya. Nah, ditambah lagi, sudah kita bisa baca Al-Quran rajin. Ketika kita berpikir, saya pengen tahu nih cara memahaminya dengan bacaan Al-Quran. Terus kita pahami, kita akan terapkan. Kemudian apa? Menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran salah satunya apa? Kalau ketika listrik mati, ya kita baca Al-Quran udah hafal, ya kan? Di dalam perjalanan kita bisa baca Al-Quran. Itu menghafal, ya, bukan hafalan Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mau berubah, ya karena di dalam Al-Fatihah ada 37 yang ini. Jadi dalam siratal mustaqim, benar Pak? Orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai Allah. Pilih jalan yang kemana kita mau. Kalau kita mau jalan yang lurus, itu jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para sahabat, kehidupannya. Dan kita mengharapkan menjadi jalan yang lurus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kalau kita laksanakan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian takwa sosial, malah bisa surat bacanya Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada Allah yang mana surganya itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau masuk surga berarti kita harus banyak bertaubat, mohon ampun. Setelah kita rutin setiap habis sholat baca Astagfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Tambah lagi Astagfirullah, aku mohon kepada Allah. Kemudian Astagfirullahaladzim, aku mohon kepada Allah yang maha ampun. Kemudian ada lagi Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jadi Allah yang maha hidup dan aku mohon bertaubat kepada. Jadi ketika kita habis sholat kita astagfirullahaladzim. Semoga dalam sholat kita ini Allah mengampuni. Karena kita sholat suka ingat segala kita kemana-mana. Maka kita baca zikir astagfirullah kepada Allah mengampuni dosa kita dan kita buat sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian infak. Kalau sholatnya benar pasti akan melahir dirinya dalam dirinya yaitu berinfak. Karena keutamaan infak bisa menguatkan saudara kita kasih bantuan ekonominya. Kedua bisa
menyelamatkan kita dari bencana. Jadi kalau kita misalnya mau pergi nih, kita ragu-ragu, kita imbang 10.000, 5.000 pada orang yang membutuhkan. Atau setiap pagi subuh, habis subuh kita berimbang 2.000 atau 1.000 tapi rutin setiap hari. Itu hadapan menyelamatkan kita dari bencana-bencana. Demikianlah untuk tutup pada malam ini. Semoga kita berusaha memperbaiki kehidupan kita, mengevaluasi diri kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu amalannya adalah yang pertama melaksanakan sholat, meningkatkan sholat. Yang kedua berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah berinfak. Itu disebut dengan takwa. Kemudian kalau takwa sosial yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sepi. Kemudian menahan amarah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Itu qabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi orang-orang yang bersyukur. Semoga Allah memberikan kita semuanya kekuatan, diberikan petunjuk agar kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah maaf. Bila itu